Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1081 Pahlawan Chu telah tiba. Banyak orang yang menantikan pertarungan antara penguasa laut Jiang Kufeng dan Sein yang tak tergoyahkan tercengang pada saat ini. Pikiranku benar-benar kacau. Tepat saat Sein yang tak tergoyahkan hendak keluar, Jiang Kufeng tiba-tiba menghilang. Apakah dia tidak tahu ada musuh? Banyak prajurit yang bingung apakah harus tertawa atau menangis. Mereka belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Lagi pula, menurut pendapat mereka, mustahil bagi penguasa lautan yang kuat untuk takut kepada putra suci yang tidak tergoyahkan. Pasti karena Jiang Kufeng mengira semua musuh telah dikalahkan dan dia telah pensiun dengan misinya tercapai. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan senior Jiang karena bersikap terlalu rendah hati. Dia tidak pernah membiarkan kami melihat wajah depannya. Ini menunjukkan betapa rendah hatinya senior Jiang. Dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Dengan kepergian senior Jiang, apa yang akan terjadi pada para prajurit Pulau Zanlong? Di bawah tatapan banyak orang, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari aula di kejauhan. Sosok itu kekar, tingginya juga lebih dari 2 meter, seperti raksasa. Dia mengenakan rantai tebal, yang bahannya tidak diketahui, tetapi auranya luar biasa. Berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah, setiap langkah memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Lu Zuoyin dan lainnya yang tergeletak di tanah menahan rasa sakit yang hebat di tubuh mereka dan berdiri satu demi satu. Mereka memandang Santo yang tak tergoyahkan yang keluar pada saat ini, dengan fanatisme dan pemujaan di mata mereka. Di sisi kiri dan kanan Immovable Sein, ada 2 orang lain yang penampilannya persis sama. Lu Zuoyin tahu bahwa mereka adalah pengawal kiri dan kanan dari Sein yang tak tergoyahkan. Mereka semua adalah makhluk yang telah berhasil mencapai alam kekuatan supernatural. Puncak dunia, Putra Kudus telah keluar. Lu Zuoyin merasakan darahnya mendidih. Tetapi yang lebih dibenci adalah sosok berjaket hitam itu menghilang tanpa jejak. Selamat datang Putra Kudus. Semua murid gunung tak tergoyahkan berlutut di hadapan Putra Kudus tak tergoyahkan. Sang Santo yang tak tergoyahkan berjalan perlahan ke arah mereka. Tatapannya dingin dan memandang sekeliling. Dia mengira sebelum Chu Chen muncul, Lu Zuoyin dapat menghentikan semua prajurit lain yang naik gunung. Tanpa diduga, seorang pria misterius berpakaian hitam menyebabkan Lu Zuoyin dan kelompoknya dikalahkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah Sekte Budongsan. Sang Santo yang tak tergoyahkan berjalan keluar dengan marah. Namun yang tidak disangkanya adalah saat ia hendak keluar, yang katanya penguasa lautan itu malah melarikan diri tanpa ada sikap seperti orang kuat. Ketika Sang Santo yang tak tergoyahkan datang menghampiri, semua orang yang hadir terdiam dan menatapnya. Semua orang tahu bahwa orang yang memprovokasi pahlawan Chu tadi malam, di hari ulang tahunnya, adalah pria di depan mereka, Sang Santo yang tak tergoyahkan. Penampilan kuat Jiang Kufeng berhasil memikat Sang Santo yang tak tergoyahkan. Namun yang tak terduga adalah setelah memikat Sang Santo yang tak tergoyahkan, Jiang Kufeng benar-benar menghilang.
Yang kurang beruntung adalah tim Pulau Naga Perang. Tatapan mata dari Sein tak tergoyahkan itu jatuh pada Zan Dongsan dan yang lainnya. Dan niat membunuh di matanya langsung bersinar. Siapapun yang masuk tanpa izin ke sekte gunung tak tergoyahkan akan dibunuh tanpa ampun. Murid-murid sekte Budongsan yang masih mampu bertarung mendekati Zan Dongsan dan yang lainnya. Wajah Zan Dongsan tiba-tiba berubah. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi Murong Chen-huan dan Yan Chongqing keduanya terluka parah. Terutama Murong Chen-huan. Sekarang sulit baginya untuk berbicara, apalagi bertarung. Ayah mertua, Tuan, kata Murong Chen-huan dengan susah payah, Anda pergi dulu. Zan Dongsan menarik napas dalam-dalam. Tidak mungkin dia akan meninggalkan Murong Chen-huan dan Yan Chongqing. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Tidak masalah. Zan Dongsan tertawa. Senior Jiang telah membuktikan segalanya. Jika kita berbicara tentang produk-produk dari era seni bela diri Sudo kuno, apa saja itu, mereka tetap saja dihajar habis-habisan oleh senior Jiang. Yan Chongqing juga tersenyum. Mengapa saya harus takut mati? Murong Chen-huan juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Ayah mertua. Niat membunuh di mata sang santo yang tak tergoyahkan pun terungkap. Bunuh mereka semua. Bayangan tongkat yang berat itu menghantam Zan Dongsan dan kelompoknya. Memanggil, 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 memanggil. Petir berwarna perak menyambar langit. Banyak orang hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka dan tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Namun pada saat berikutnya, satu demi satu pengikut sekte gunung tak tergoyahkan menanggapi dan turun. Zan Dongsan segera mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Jauh di dalam hatinya, gelombang kegembiraan tiba-tiba meledak. Dia merasakan napas yang sangat familiar. Itu Chu Chen. Chu Chen ada di sini. Zan Dongsan melihat sekeliling, mencari sosok yang dikenalnya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Saat ia melangkah ke puncak Qiancheng hari ini, Zan Dongsan awalnya berpikir bahwa ia akan memberikan Chu Chen hadiah permintaan maaf. Tanpa diduga, Chu Chen juga datang ke puncak Qiancheng. Zan Dongsan percaya pada Chu Chen. Selama Chu Chen ada di sini, kelompok orang ini akan tetap memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jarum perak yang familiar juga menggetarkan para prajurit yang hadir. Chu Yizhen, pahlawan Chu ada di sini. Aku tahu pahlawan Chu akan muncul cepat atau lambat. Kerumunan itu meledak. Tangan banyak orang yang sedang memegang ponsel tiba-tiba menjadi tenang. Ketika orang memiliki keyakinan dalam hatinya, mereka memiliki harapan. Pahlawan Chu adalah dewa di hati rakyat Tiongkok. Pada saat ini, tidak hanya para pendekar yang hadir, tetapi juga orang-orang yang mengikuti puncak Qiancheng secara daring, menjadi bersemangat. Ketiga tempat tersebut memprovokasi pahlawan Chu. Sejak tadi malam hingga sekarang, banyak orang telah menunggu tanggapan dari pahlawan Chu, dan juga menantikan kemunculan Chu Chen di suatu tempat di antara mereka. Benar saja, Tuan Chu tidak memberikan tanggapan apapun di platform sosial atau media resmi, tetapi memilih untuk mengambil tindakan langsung. Sepanjang puncak 1000 lapisan, pandangan mental para prajurit langsung segar kembali. Ini tanpa melihat Chu Chen. Melihat kejadian itu,
Raut wajah Sang Santo yang tak tergoyahkan menjadi muram sepenuhnya dan ia pun menatap ke satu arah. Status Chu Chen di dunia seni bela diri modern jauh melampaui imajinasinya. Di kejauhan, sesosok tubuh yang tinggi dan tegap tengah berjalan ke arah ini. Matanya setajam pisau, juga menatap ke arah Sang Santo yang tak tergoyahkan. Di kedua sisi, ada keindahan yang tak kalah cantiknya dengan para dewa. Di satu sisi ada gaun lavender, selembut air, dengan temperamen seperti peri yang mekar di setiap langkah. Di sisi lain terdapat rok panjang berwarna biru dan putih, tampak seperti peri dari surga, dengan burung yang menawan dan spiritual berdiri di bahunya. Mata semua orang tertuju pada ketiga orang ini. Pada saat ini, seseorang merasa bagaikan dewa yang turun ke bumi. Tuan Chu, Chu Jianxian, saya menduga bahwa Tuan Chu benar-benar dewa yang turun ke dunia. Wanita yang mengenakan gaun ungu terlihat sangat cantik, begitu lembut dan penuh kasih sayang, memberikan orang perasaan kelembutan yang tak berujung. Yang berbaju biru dan putih itu adalah istri Chu Chen. Dia adalah putri ketiga dari keluarga Song di Canceng. Sekarang dia telah menjadi sosok seperti peri. Pada awalnya, pahlawan Chu pasti jatuh cinta pada peri itu. Jadi dia bersedia menjadi menantu keluarga Song. Ini bukan noda hitam bagi pahlawan Chu, tetapi juga cerita yang bagus dalam sejarah pertumbuhan pahlawan Chu. Hei, burung itu, mengapa semakin aku melihatnya semakin terlihat familiar? Bukankah itu burung dewa yang muncul dalam pertempuran besar di laut? Tetapi bukankah burung dewa itu mengikuti peri bunga persik? Aku akan pergi, sebuah pikiran yang tak terbayangkan menyebar di benak setiap orang. Bab 1082 Chu Taohua, kemunculan Chu Chen, Song Yan dan Liu Ruyan menjadi pemandangan puncak Qiancheng yang paling indah dan memikat mata. Namun saat ini, fokus banyak prajurit justru tertuju pada burung di bahu Song Yan. Selama pertempuran laut, ada juga burung seperti itu di samping peri bunga persik, dan mereka tampak persis sama. Seseorang dengan cepat menemukan gambar pertempuran laut yang relevan dan membandingkannya, dan menjadi semakin yakin bahwa burung ini adalah burung dewa yang muncul dalam pertempuran laut dan mengikuti peri bunga persik. Di desa terpencil Tuhuo, mitos timur tentang peri, jenderal surgawi, dan burung dewa masih beredar. Beberapa orang menahan napas. Nona Songsan adalah peri bunga persik, ini mudah dikaitkan dengan Chu Chen adalah dewa perang bunga persik. Orang-orang terkejut baik secara online maupun offline. Tahukah kamu, di kurun waktu ini, tokoh yang paling populer di dunia adalah Chu Daxia dan Peach Blossom God of War. Penggemar kedua kubu ini hampir mencakup seluruh era baru Lingqi Sufu. Kedua belah pihak kadang kala saling mengumpat dan berdebat mengenai beberapa hal. Penggemar Peach Blossom God of War berharap Peach Blossom God of War dapat mengalahkan pahlawan Cina Chu secara adil dan memberitahu dunia siapa orang terkuat. Para penggemar hero Chu dengan suara bulat percaya bahwa rekor tak terkalahkan Dewa Bunga Persik adalah karena dia belum pernah bertemu hero Chu. Penggemar netral mengatakan bahwa Chu Xia dan Peach Blossom God of War adalah dua pahlawan paling menonjol di era saat ini. Namun dari informasi yang terungkap sekarang,
kemungkinan besar pahlawan Chu dan Dewa Perang Bunga Persik adalah orang yang sama. Banyak orang terkejut dan tercengang, terutama para penggemar fanatiknya masing-masing, demi membela idolanya masing-masing, sedikit banyak merendahkan pihak lain. Sudah berakhir. Aku pernah mengutuk Tuan Chu untuk Dewa Perang Bunga Persik, mengatakan bahwa dia memperoleh kekayaannya dengan mengandalkan wanita. Apakah Tuan Chu akan menyalahkanku saat aku bertemu dengannya lagi? Kau bicara seolah-olah kau bisa bertemu pahlawan Chu. Aku juga khawatir. Aku bilang Dewa Perang Bunga Persik adalah bunga persik yang rusak. Mungkin ini hanya kebetulan. Bagaimana mungkin Dewa Perang Bunga Persik adalah pahlawan Chu? Jika Dewa Perang Bunga Persik benar-benar pahlawan Chu, betapa memalukannya bagi netizen dari 10 negara. 10 negara termasuk Australia adalah tempat berkumpulnya para penggemar paling fanatik Peach Blossom God of War. 10 negara telah mendirikan patung dan mengibarkan bendera untuk Dewa Perang Bunga Persik. Sambil bersyukur kepada Dewa Perang Bunga Persik, hari demi hari dia mengutuk pahlawan Chu dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki moral dan tidak layak menyandang gelar pahlawan. Di depan gerbang sekte Gunung Tak Tergoyahkan, Chu Chen dan 2 orang lainnya berjalan mendekat. Dewi kecil di bawah Song Yan mengeluarkan suara kicauan, seolah dia merasakan banyak tatapan orang di sekelilingnya. Dia mengangkat lehernya dan menyilangkan sayapnya. Sekilas, dia hanyalah versi Jiang Kufeng yang tidak menonjolkan diri. Langit tidak melahirkan burung sepertiku. Chu Chen melirik Dewi kecil itu, dan tiba-tiba ingin dia berdiri di bahu Jiang Kufeng sebentar. Kedua belah pihak mungkin beresonansi satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Yang tidak diketahui Chu Chen adalah bahwa dalam kegelapan, tatapan Jiang Kufeng juga tertuju pada Dewi kecil itu, dan matanya berbinar. Inilah mitra baik yang selalu diimpikannya. Ah, Dai terlalu bodoh. Pada saat ini, Jiang Kufeng diam-diam memutuskan bahwa setelah kembali ke laut, dia akan menangkap sekelompok burung laut dan melatih seekor burung yang bisa seperti Dewi kecil itu. Chu Chen dan Song Yan juga mendengar tatapan dan bisikan dari sekeliling. Mereka saling memandang dengan tenang. Ekspresi mereka tidak berubah sedikit pun. Mereka terburu-buru hari ini dan lupa meminta Dewi kecil itu untuk menghindar ketika mereka menyerang. Tetapi itu tidak masalah. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Chu Chen menegakkan punggungnya. Meskipun Dewa Perang Bunga Persik tersohor di seluruh dunia, ia juga merupakan buronan kriminal oleh puluhan negara di seluruh dunia. Dan identitasnya adalah Kepala Biro Operasi Khusus 2000. Tentu saja, keduanya tidak mungkin orang yang sama. 3 alam ajaib. Liu Ruyan berkata lembut, "Aku serahkan Sein yang tak tergoyahkan itu padamu." Maksud Liu Ruyan adalah dia akan berhadapan dengan pengawal kiri dan kanan dari Sein yang tak tergoyahkan. Song Yan mendesah pelan. Dia tidak bisa membantu banyak. Dia tidak bisa campur tangan dalam pertempuran di tingkat kekuatan supernatural. Dan semua prajurit di tingkat transformasi ilahi tersapu oleh Jiang Kufeng. Song Yan juga mulai berharap dengan penuh harap agar ia dapat menerobos ke alam kekuatan supranatural sesegera mungkin. "Saya harus berlatih lebih tekun, Tuan Pulau Zan." Setelah Chu Chen berjalan mendekat, dia langsung memberi hormat kepada Zan Dongsan dan kelompoknya. Dia juga melirik Murong Chen Huan. Meskipun dia terluka parah,
nyawanya tidak akan terancam untuk sementara waktu. Maaf, saya agak terlambat. Zhan Dongshan membalas salam Chu Chen, lalu berkata dengan suara yang dalam, orang ini tidak mudah untuk dihadapi, berhati-hatilah. Di kejauhan, mata Sein yang tak tergoyahkan itu tertuju pada Chu Chen. Dia tersenyum dingin. Pahlawan Chu dari Tiongkok, di era saya, orang setingkat ini bahkan bukan sosok kecil. Chu Chen mendongak dan menjawab sambil terkekeh, tapi sekarang giliranku. Panggilan, Sang Santo yang tak tergoyahkan mengayunkan tongkatnya dan menyerang segera setelah dia tidak setuju dengan sesuatu. Tingginya lebih dari 2 meter, dan tongkatnya lebih dari 3 meter panjangnya, yang dipenuhi dengan kekuatan Sein yang tak tergoyahkan. Tongkat itu mengeluarkan suara bagaikan guntur dan pada saat diayunkan terdengar suara keras yang menggetarkan bumi. Momentumnya sangat agung dan benar-benar seperti raksasa yang turun dari gunung. Meskipun 2000 tahun telah berlalu, ini masih termasuk era sekte gunung tak tergoyahkan. Sang Santo yang tak tergoyahkan menekan dengan tongkat panjangnya. Chu Chen bergerak dan menghindari hantaman tongkat dari Sein yang tak tergoyahkan. Liu Ruyan dan Song Yan juga mundur ke samping. Liu Ruyan menatap pengawal kiri dan kanan Sang Suci yang tak tergoyahkan. Selama keduanya bergerak, Liu Ruyan akan segera mengambil tindakan. Song Yan dengan lembut membelai dewi kecil itu, mengungkapkan informasi kepadanya, dan mengingatkannya untuk tidak melupakan instruksinya. Pada saat ini, tidak seorang pun yang terlalu peduli apakah Chu Chen adalah dewa perang bunga persik. Semua mata tertuju pada pertarungan antara Chu Chen dan Immovable Sein. Meskipun Santo yang tak tergoyahkan bangkit dalam semalam, sekte gunung yang tak tergoyahkan telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dari tadi malam hingga sekarang. Jika bukan karena kemunculan Jiang Kufeng, tim dari Pulau Naga Perang pasti sudah tersapu bersih oleh murid-murid sekte gunung tak tergoyahkan. Aura kuat yang terpancar dari Sein yang tak tergoyahkan dan provokasi serta penghinaan terhadap Chu Chen yang terungkap di matanya sudah cukup untuk membuat orang merasakan kekuatannya. Alam kekuatan supranatural. Bisakah Tuan Chu berhadapan dengan seorang master di alam kekuatan supranatural? Sebelumnya, kupikir satu-satunya master di alam kekuatan supranatural di dunia adalah Dewa Perang Bunga Persik. Pahlawan Chu juga berada di alam kekuatan supranatural. Bolehkah aku memanggilnya Chu Taohua? Tidak mungkin. Dewa Perang Bunga Persik dan Chu Chen tidak mungkin orang yang sama. Di belakang para prajurit yang menonton dari kejauhan, ada dua orang yang mendekat. Chu Xiaoyu dan Mas Mei. Ayo naik ke pohon. Mas Mei menunjuk ke satu sisi. Kita bisa melihat dengan jelas pertarungan antara Sein yang tak tergoyahkan dan pahlawan Chu dari pohon besar di sini. Jadi kita tidak perlu terlalu dekat. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama, pikir Mas Mei dalam hati. Dia tidak ingin datang ke puncak Qiancheng, dan Chu Chen tidak mengizinkan Xiao Yuer dan yang lainnya datang. Tetapi Xiao Yuer tetap ingin melihat pertarungan antara para master teratas dunia. Mereka yang berada di tingkat kekuatan supernatural. Oke, Chu Xiaoyu berpikir sejenak, lalu mengikuti Mas Mei, melompat ke atas pohon besar, dan menoleh, Tuan, apakah menurutmu Sein yang tak tergoyahkan itu dapat mengalahkan saudara Chen? Mas Mei merenung sejenak,
Sekte Gunung Tak Tergoyahkan memiliki banyak seni bela diri kuno dan kekuatan magis yang mencakup banyak kategori. Aku tidak tahu kekuatan magis macam apa yang dimiliki oleh orang suci tak tergoyahkan ini. Dia menggunakan teknik tongkat, jadi kupikir itu mungkin semacam kekuatan magis tongkat. Keterampilan staf, Chu Xiaoyu berpikir sejenak dan bertanya kepada Masime, "Tuan, manakah yang lebih kuat, keterampilan tongkat atau keterampilan cambuk?" "Tentu saja itu metode cambuk," Masme berkata dengan bangga. "Metode tongkat itu kaku dan keras. Sedangkan metode cambuk bisa keras atau lunak, fleksibel dan lincah." Chu Xiaoyu tampak mengerti. Jadi, jika orang suci yang tak tergoyahkan telah memahami kekuatan gaib tongkat itu, dia pasti bukan tandingan saudara Chen. Karena kemampuan tongkatnya tidak sebaik kemampuan cambuknya, putra suci yang tak tergoyahkan tidak dapat mengalahkan Chu Chen. Mulut Masme berkedut sedikit saat dia melihat muridnya. "Apa dasar putusan ini?" bersambung